Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, kekuatan, hidayah dan inayah oleh Allah sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada pagi hari ini mari kita mulai pembelajaran bab 3, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang kedua, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Selanjutnya, dalil nakli atau kompetensi hukum dasar tentang keadilan dan kejujuran adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun dalil nakli yang lain yaitu hadis Nabi tentang kejujuran. An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Selanjutnya hadis Nabi tentang perilaku adil. Haddatsana Abul Mudillah Maula Ummul Mukminina sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-saimu hatta yuftira wa da'watul madlumi tahmalu 'alal ghamami wa tuftahu laha abwabus samai. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukmin, telah menceritakan pada kami bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang dizalimi, yaitu doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jujur atau pengertian jujur? Jujur adalah menyatakan sesuatu yang sama antara hati, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya begini, kalau orang jujur berarti harus sesuai antara hatinya, perkataan, dan perbuatan. Sebagaimana pengertian iman. Iman artinya percaya. Dia jujur maka harus sesuai. Kalau dia percaya kepada Allah, maka dia ucapkan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan perwujudannya dalam perbuatannya mencerminkan sebagai seorang yang beriman. Selanjutnya,
Apa hikmahnya dari jujur atau manfaatnya dari perilaku jujur? Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, timbul rasa percaya diri. Yang ketiga, tidak merasa dibebani. Keempat, mendapat pahala. Kelima, mendapat banyak teman. Dan keenam, timbul sikap keberanian. Banyak sekali hikmah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di antara keenam itu, yang paling penting adalah kalau orang jujur pasti ia akan dipercaya. Karena dipercaya, dia akan mendapatkan banyak teman. Dan timbul sikap keberanian untuk memperjuangkan apa yang sudah ia yakini tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, di rumah. Sebagai anak harus menjalankan kewajibannya kepada orang tua dan menjalankan amanahnya. Apa kewajiban anak kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua, yaitu taat kepada orang tua, menjalankan semua perintah Allah, perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah atau selama tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, bagaimana perilaku jujur di sekolah, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai murid dengan penuh tanggung jawab. Di antaranya mentaati aturan sekolah, melaksanakan tugas piket dan tidak mencontek dan lain-lain. Yang ketiga, di masyarakat, berperilaku jujur untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. Selanjutnya, pengertian adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, dan tidak berat sebelah. Maksudnya, kalau orang berperilaku adil harus sama rata, seimbang, tidak berat sebelah. Nah, pengertian adil itu juga relatif sesuai dengan kondisi keadaan seseorang. Misalnya, adil untuk perlakuan itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, misalnya keadaan umurnya, keadaan statusnya bagaimana, itu juga berbeda. Contoh, dalam keluarga, seorang ibu memberikan uang jajan, ya, uang harian, berbeda adilnya untuk yang paling besar, anak paling besar misalnya sudah kuliah, dengan anak yang SMA dan anak SMP dan anak SD. Berbeda-beda karena semakin tinggi jenjang sekolahnya, tentu kebutuhannya akan semakin banyak, maka biayanya akan lebih banyak dibanding dengan adik-adiknya yang lebih kecil. Kemudian hikmahnya apa dari perbuatan adil, dari perilaku adil? Yang pertama, mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, disukai banyak orang. Dan yang ketiga, mendapat tempat terhormat di sisi Allah pada hari kiamat. Yang keempat, mendapatkan pahala. Jadi orang-orang yang berbuat adil nanti di hari kiamat dia akan duduk di samping Allah, ya, di sisi Allah, dan mendapatkan cahaya di atas kepalanya. Mahkotanya mendapat mahkota cahaya. Yang terakhir, bagaimana cara menerapkan perilaku adil dalam kehidupan? Ada 3 cara. Yang pertama, di rumah, orang tua memberi hak-hak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau orang tua sudah berlaku adil terhadap anak-anaknya, insya Allah, ya, dengan sendirinya perilaku adil itu menjadi contoh buat anak-anaknya, sehingga di kemudian hari untuk seterusnya anak-anak akan menjadi orang yang adil. Yang kedua, di sekolah, menghargai teman dan berbuat baik. Menghargai teman itu dalam lingkup siapa saja, tidak memperhatikan perbedaan dari manakah dia, suku, agama, ras, semua sama diperlakukan dengan baik. Kemudian berbuat baik kepada siapa saja, kepada teman, kepada guru, sebaliknya guru kepada murid juga harus berperilaku adil dalam bersikap, adil dalam memberikan nilai, dan adil dalam
memberikan tugas, dan seterusnya. Yang ketiga, di masyarakat memperlakukan tetangga dengan baik dan menjaga nama baiknya. Ya, baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Sekiranya ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak.